Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazla Alilatul Bariza. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bukti beriman. Ayo kita mulai masuk ke pembahasan. Di dalam pembahasan kali ini ada 4 poin. Yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang terakhir menutupi aib orang lain. Yang pertama memenuhi janji. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita juga diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Coba amati di sekeliling kalian. Orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang. Selalu dicari keberadaannya karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Sebaliknya, orang tidak menepati janji hidupnya sangat mengenaskan, bahkan tidak dipercaya oleh orang. Itu sebabnya jika ditinjau dari sudut pandang Islam, memenuhi janji harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Sementara dosa sendiri mengakibatkan suram dan terhalangnya kegiatan yang sudah dirancang. Artinya sulit dan susah mencapai keberhasilan. Lalu kita diingatkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah tidak amanah akan janji yang sudah diikratkan. Pembagian janji. Janji terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama janji kepada Allah. Semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh atau rahim. Dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Robnya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Seperti paparan di muka, sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang lain atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Hanya Islam menggariskan bahwa tidak semua janji itu ditunaikan. Janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya silahkan ditunaikan. Asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Balasan memenuhi janji. Jika kalian melihat keadaan di sekitar kalian dengan cermat, nampak jelas balasan orang yang memenuhi janji dan orang yang tidak memenuhi janji. Orang yang berhasil tentu memiliki prinsip hidup yang kuat dan kokoh, termasuk memenuhi janji. Sebaliknya, orang yang terpuruk dan terhempas biasanya hidupnya kurang kuat dalam memegang prinsip. Beberapa manfaat dari memenuhi janji yaitu yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim atau non-muslim. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ada 2 kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khatib atau da'i bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat.
Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Perwujudan syukur. Syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yakni melalui lisan, hati, dan anggota badan. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak hamdalah dan kalimat-kalimat pujian yang disampaikan. Setelah itu, semua nikmat tersebut diwujudkan dan difusikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal keadaan, dan amal perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya, amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wujud syukur harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur yang benar jika sering mengucap hamdalah, lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterima, atau masih iri dan dengki dengan harta benda milik tetangga. Begitu juga jika kalian memiliki akal yang cerdas, tetapi kelebihan itu hanya disimpan sendiri, tidak disebarkan kepada teman kalian yang masih membutuhkan bantuan dan bimbingan. Jadi, pribadi yang bersyukur itu ditandai dengan menyatunya hati, lisan, dan perbuatan. Tidak boleh terpisah atau terpotong-potong, sehingga jika kesatuan itu dapat dilakukan, muncul kepribadian muslim yang utuh, bukan pribadi pecah yang hanya sesuai, misalnya antara lisan dan perbuatan merupakan hati. Begitu juga hati dan lisan menyatu, tetapi perbuatannya tidak sesuai. Keuntungan menjadi orang bersyukur. Penjelasan sebelumnya memberi hikmah kepada kita agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Beberapa keuntungannya yaitu yang pertama, jauh lebih produktif. Saat menghadapi problem, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa, sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain. Tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan sesal diri. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Pribadi pesimis hanya akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir pada kesuksesan pihak lain. Sementara orang yang bersyukur emosinya stabil dan itu menjadikannya lebih bahagia, sigap mencari solusi dan alternatif terbaik, dan melokalisasi persoalan, bukan melebarkannya apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, manfaatnya kembali ke diri sendiri. Coba kalian pikirkan berkali-kali, dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya, dan semuanya tercukupi. Jika ada kelaparan di satu tempat, itu karena kesalahan pengelolaan, atau ada pihak lain yang mengambil berlebih dari semestinya. Ambil contoh di sebuah pesta pernikahan, betapa banyaknya makanan dan minuman tersisa yang akhirnya menjadi sampah. Padahal masih banyak saudara kita yang mengais makanan dan belum bisa makan. Hendaklah kita pahami bersama, berlimpahnya rahmat dan nikmat itu tetap diberikan kepada mereka. Boleh jadi orang beriman atau orang-orang kafir yang berbuat aniaya, lalim, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tidak menghalangi Allah untuk menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluk. Jadi, kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka manfaat dan maslahatnya kembali ke kita sendiri. Sebaliknya, jika kita kufur, maka tunggulah kegagalan dan kesengsaraan dunia, apalagi pedihnya neraka. Yang ketiga, memelihara lisan. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan.
Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang susah hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri terselamatkan. Lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan. Maksud dari fitnah yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain, berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Jangan lupa bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah, termasuk orang yang dizalimi, doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Petunjuk menjaga lisan. Berikut ini adalah beberapa petunjuk Islam dalam penggunaan lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau bohong. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Yang kelima, jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Keempat, menutupi aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malu, hancur lebur martabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya, disebabkan aibnya dibuka atau tersebar begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangan. Itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang. Hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan, dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu, muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab dan alasan. Macam-macam aib. Jika ditinjau dari sifatnya, maka aib dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya, cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh beras yang sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Aib dan medsos. Pentingnya teknologi itu tetap dipandu norma agama dan aturan moral, sehingga orang tidak mudah menyalahgunakan teknologi. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baik dan kerabatnya dari penyalahgunaan media sosial.
Banyaknya kesalahan sama saja dengan memupuk aib dan berakibat hidupnya banyak dilakukan hanya untuk menutupi aib. Akhirnya tidak menemukan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Tersimpul bahwa aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektifkah dalam menerima informasi. Akibat aib. Membuka aib orang lain sama saja dengan membuka aib diri sendiri. Aib bukan saja membawa mudarat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Sekian pembahasan tentang bukti beriman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.